Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab 3, kemarin bab 2 tentang Asmaul Husna, Al-Afu dan Al-Ghaffar. Sudah kita pelajari, sekarang kita belajar qadha dan qadar. Ini kita akan belajar qadha dan qadar. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama pengertian qadha dan qadar. Yang kedua contoh qadha dan qadar. Ya, mari kita simak bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, pengertian qadha dan qadar. Menurut bahasa, qadha berarti hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Itu kalian garis bawahi. Jadi qadha itu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Maksudnya kehendak Allah, perintah Allah, ketetapan Allah, hukum Allah. Kemudian kalau qadar itu kepastian, peraturan, dan ukuran yang Allah sudah tetapkan. Menurut istilah, ini qadha adalah ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang ada di bumi dengan segala keadaannya sejak zaman azali sesuai dengan kekuasaan dan kemauannya dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Jadi qadha itu sudah ketetapan Allah sejak zaman dahulu. Jadi Allah mau membuat ini, membuat bumi, membuat apapun dari zaman dahulu sampai sekarang itu tidak bisa dirubah. Kalau qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluk. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk makhluk, itu wujudnya itu namanya qadar. Wujudnya namanya qadar. Nanti contohnya akan ada di selanjutnya. Dengan demikian, yang membedakan antara qadha dan qadar yaitu qadha adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Jadi qadha itu ketetapan Allah yang akan terjadi. Contohnya, kita oleh Allah sudah ditetapkan rezeki kita, itu akan terjadi kelak, itu namanya qadha. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Kalau kita sudah terjadi, contohnya tadi kan rizki kita sudah diatur oleh Allah, rizki kita sudah diatur oleh Allah, dan ternyata kita itu dalam keadaan kaya. Nah, itu kaya tersebut termasuk qadar. Contoh dari qadar. Kalau rencana Allah itu namanya qadha, kalau sudah terjadi itu namanya qadar. Itu ya. Contoh qadha dan qadar. Yang pertama contoh qadha, ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan matahari terbit pada siang hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kelahiran seseorang, dan ini semuanya masih rencana Allah, belum terjadi. Kalau nanti sudah terjadi, contohnya hari ini matahari terbit pada siang hari, itu termasuk menjadi qadar. Kalau rencana, masih rencana, itu namanya qadha. Kalau sudah terbukti seperti ini namanya qadar. Selanjutnya contoh qadar. Tadi contoh qadha, sekarang contoh qadar. Qadar atau takdir, jadi qadar itu sama dengan takdir. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama takdir mubrom. Takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Takdir mubrom itu takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Contohnya tadi, matahari hanya akan ada pada siang hari, sementara bulan dan bintang hanya ada pada malam hari ini. Ini tidak bisa dirubah.
pasti akan terjadi. Kemudian, lah ini kalau sudah terjadi seperti ini namanya qadar. Tadi masih rencana, itu namanya qada. B. Kejadian pasang dan surut air laut. Kematian setiap makhluk. Itu pasti akan terjadi. Contohnya Allah menetapkan si A akan meninggal di bulan Agustus tanggal 10 tahun 2021. Itu ketetapan qada. Kalau sudah terjadi meninggal benar-benar meninggal, itu namanya qadar. Qadar mubram yang tidak bisa dirubah. Kemudian makhluk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, peristiwa kelahiran seseorang, kemudian jodoh manusia. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan tiap-tiap umat memiliki ajal batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan si A hari ini meninggal, itu tidak bisa diundurkan walaupun 1 detik saja nggak bisa. Ya, jadi semua manusia pasti akan meninggal. Kemudian takdir, tadi kan takdir ada 2, takdir mubrom, ada yang kedua ini takdir mu'alak. Takdir yang mu'alak takdir yang bisa saja diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Misalnya, orang yang bodoh akan cerdas apabila orang tersebut giat belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang miskin akan menjadi kaya apabila dia berusaha dan berdoa. C. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban yang banyak jika manusia telah mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi intinya takdir mu'alak itu takdir yang bisa dirubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Jadi jangan sampai kita itu menganggap saya bodoh, ini sudah takdir tidak bisa dirubah. Tidak. Bodoh itu bisa dirubah dengan syarat kita ikhtiar, berusaha belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu bangsa sehingga bangsa itu mau mengubah keadaan nasib yang ada pada mereka sendiri. Jadi seperti itu, mari kita berusaha berdoa, semoga kita diberi kemudahan. Kesimpulannya yaitu, qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Kalau qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Intinya qadar itu wujud dari rencana Allah yang sudah terjadi. Qadar itu dibagi 2, yang pertama takdir mubrom, tidak bisa dirubah, dan takdir mu'alak bisa dirubah. Ya maaf, salah pengetikan ya bisa ya. Itu saja yang Ustadz bisa sampaikan materi hari ini tentang qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silakan japri atau tulis di komentar ya. Dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.